Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel Benteng Militer. Jangan lupa pergi ke channel Benteng Militer, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Benteng Militer. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah berita terbaru. Apakah yang terbaru tu guys? Mendadak China peringatkan dunia Indonesia diam-diam punya ini. Apakah yang diam-diam Indonesia ada kepunyaannya guys? Itu yang menjadi tanda tanyanya guys. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi guys, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Pengamat Cina peringatkan dunia bila diam-diam Indonesia memantik krisis minyak global. Cina nampaknya begitu waspada dengan potensi Indonesia jadi negara besar. Cina juga paling sadar akan potensi Indonesia ke depannya. Maka tak heran jika Cina melakukan investasi di Indonesia saat ini untuk menuai hasil di masa depan. Modal Indonesia menjadi negara besar. Seperti apa yang dikatakan oleh admin ni, Cina sudah memahati Indonesia ya daripada dulu lagi. Dan katanya Indonesia pasti boleh menjadi negara yang hebat lah suatu masa kelak di dalam Asia Tenggara ini ataupun di Asia ini dengan ekspornya yang sangat melonjak sekarang ini. Kita lihat guys. Okey, kita lanjut. Sebenarnya sudah ada di depan mata. Sebenarnya sudah ada depan mata. Letak geografis, SDA dan SDM yang melimpah hingga kondisi keamanan yang stabil membuat Indonesia jadi lahan investasi hijau bagi investor. Kondusifnya iklim investasi di Indonesia juga tak terlepas dari meningkatnya sektor pertahanan. Sektor pertahanan ialah hulu balang utama Indonesia bagi negara. Agar keadaan dalam dan di luar negeri kondusif bagi kepentingan nasional. Soal kepentingan nasional ialah yang harus diutamakan oleh Indonesia. Kepentingan nasional di atas segalanya. Dan memang itu harus bisa dipentingkan saat ini. Untuk mengamankan kepentingan nasional itu, penguatan alutsista perlu dilakukan Indonesia. Setidaknya Indonesia sudah mengamankan Frigate Freem dan Arrowhead. Kemudian ada F-15 Eagle II dan Rafale. Pembelian Rafale dan F-15 Eagle inilah yang menyita perhatian dunia. Cina salah satu negara yang getol menyoroti pembelian Rafale. Cina melihat apa maknanya di sini China yang sangat takut apabila Indonesia membeli Rafale daripada France tu ya. Punya China gerun juga dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia ni. Beli Indonesia sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Pembelian dua jet tempur canggih Rafale dan F-15 Eagle II yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya balasan atau satu digit, misalnya jumlah Su-27 buatan Rusia kurang dari 10. Pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia dan sangat meningkat kekuatan angkatan udaranya, ujar pakar militer Cina Hang Dong dikutip dari The Paper CN. Tapi Cina juga menganggap Indonesia sebagai negara yang tak bakal mampu membayar Rafale dan F-15 Eagle II sekaligus. China mempelekehkan Indonesia guys. Kata Indonesia tak akan mampu membayar Rafale itu dengan secara lansam lah, kalau orang Malaysia panggil, secara gus lah sekaligus. Dia pelekehkan Indonesia guys. Harganya yang terlampau mahal membuat Indonesia disinyalir kesulitan melunasi tagihan kedua jet tempur tersebut. Kalau sudah beli Indonesia mesti mampu bayar. Pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang dipertanyakan. Jadi media lokal mencoba gunakan istilah transfer teknologi sebagai alasan untuk mendapatkan kontrak yang bagus. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan, terutama mengingat sekedar harga dan kualitas. Ya, Perancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat atau bahkan 100 pesawat baik India apalagi Indonesia, papar Sohu.com. Menyoal Frigate Freem dan Arrowhead, Indonesia juga mendapatkan perhatian karena kapal perang Indonesia sudah banyak yang tua. Contoh saja Ahmad Yani Class yang sudah berumur lebih dari setengah abad
Militarypeople.com CN menjelaskan jika pembelian fregat baru Indonesia tepat pada tanggal 16 September di pameran pertahanan internasional Inggris yang diadakan di London. Kementerian Pertahanan Indonesia selanjutnya disebut Indonesia menandatangani kontrak dengan British Babcock Company untuk membeli 2 fregat Arrow 140. Ini merupakan pembelian fregat canggih kedua dari Eropa setelah Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergemini dari Italia pada Juni tahun ini, menunjukkan tekad Indonesia untuk mempercepat modernisasi angkatan lautnya. Papar militarypeople.com.cn pada 12 Oktober. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di selatan Asia Timur di tengah Samudra Pasifik Barat dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Tapi Indonesia harus tetap melaju untuk membangun kekuatan angkatan lautnya demi keunggulan maritim. Betul. Untuk membangun kembali unggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi angkatan laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 banyak ton, jenis Indonesia beli termasuk fregat kelas Iver, Huitfeldt kelas Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas atas Jepang, dan kapal Bergamini Italia. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Merstrel yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Begitulah jelasnya. Namun bila militer Indonesia jadi besar, maka bisa menimbulkan masalah ke depannya. Jika tank darat, artileri, self-propelled, rudal, dan lain-lain dapat diperkuat, tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia akan relatif kuat. Tapi ini juga menimbulkan 2 masalah. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Benteng Militer. Bagaimana kita tengok Indonesia sekarang semakin naik, semakin melonjak dengan pembeliannya 42 pesawat jet tempur Rafale daripada France. Di situ China mengatakan Indonesia pasti tidak akan mampu untuk membayar sekaligus 42 jet tempur Rafale daripada France itu. Dia memperlekehkan, dia menghina Indonesia, kata Indonesia tak mampu untuk bayar kepada France dengan pembelian 42 Rafale itu. Kalau kita sudah beli, kalau kita sudah dapat, Indonesia sudah membeli dengan France, pasti Indonesia sudah yakin boleh membayar, tak kira lah dengan cara sekali apapun kan, daripada segi minyak sawitnya ke, daripada migasnya ke, terpulang. Dia mampu untuk beli, maknanya dia mampu untuk bayar. Itu saja yang kita pasti tahu kan guys. Dan sebenarnya China sangat iri dengan Indonesia kerana Indonesia sangat cepat untuk meremajakan segala alutsista yang ada. Seperti kita tengok, Indonesia membeli Rafale 42 buah, lepas tu membeli lagi F-15EX daripada Amerika, dan ditambah juga lagi daripada kapal-kapal frigate yang dibelikan daripada Itali. Walaupun kapal-kapal itu adalah kapal second hand juga daripada Itali, tetapi tidak apa guys, kerana kapal-kapal itu pun sebuah kapal yang masih boleh digunakan untuk bertempur ataupun untuk mempertahankan tanah air. Tidak kira lah bagaimanapun kapal itu guys, yang penting ia masih boleh digunakan. Dan begitu juga kita lihat Indonesia tetap terus, kita dengar kali ini Indonesia akan terus bekerjasama dengan Rusia, walaupun Su-35 itu mendapat sanksi daripada AS atas pembeliannya dengan Rusia. Indonesia tetap melanjutkan hubungan baiknya dengan Rusia untuk membeli juga jet tempur iaitu Sukhoi Su-57 dengan Rusia. Kita tengok bijak tak Indonesia. Disangsi oleh AS untuk membeli Su-35, tetapi Indonesia tetap meneruskan pembeliannya untuk Sukhoi Su-57. Su-57 guys, sangat mantap, memang sangat mantap. Itu adalah salah satu Sukhoi yang sangat hebat juga guys. Ia boleh menandingi J-20 daripada China. Memang kata-kata China dengan AS lepas ni guys. memang. Okey guys, sebenarnya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiada adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda guys, dan jaga keselamatan anda dan keluarga anda. Okey guys, saya minta maaf kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum, bye bye.